Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Aimah. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 di STAI Madinatul Najah Rengat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Dr. Desi Sofianti, MPD. Nah, pasti semuanya udah penasaran kan, pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan perkembangan sosial emosional anak usia dini. Jadi, perkembangan sosial emosional pada anak usia dini merupakan proses belajar pada diri anak tentang bagaimana cara berinteraksi dengan orang di sekitarnya yang sesuai dengan aturan sosial juga tentunya, sehingga anak lebih mampu dalam mengendalikan perasaannya. Beberapa aktivitas yang dapat mengembangkan aspek sosial emosional pada anak usia dini adalah aktivitas yang pertama, yaitu aktivitas berbagi takjil Ramadan. Nah, pada aktivitas ini dapat menimbulkan rasa simpati pada diri anak, di mana anak dapat menggambarkan perasaan belas kasih terhadap sesama. Selain rasa simpati, anak juga dapat timbul rasa empati, di mana anak dapat menempatkan diri pada posisi kesedihan orang tersebut. Aktivitas berbagi juga merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama. Aktivitas yang kedua yaitu dengan menumbuhkan budaya mengantri. Dengan budaya mengantri, anak dapat meminimalisir sifat egosentrik pada anak itu sendiri, sehingga anak mampu menghargai orang lain. Aktivitas yang ketiga yaitu bermain. Kegiatan apapun selama anak bermain dapat meningkatkan aspek sosial emosional pada diri anak. Pengaturan diri adalah salah satu keterampilan yang sangat penting sebelum anak-anak siap masuk sekolah. Anak-anak diatur dengan baik sehingga bisa mengendalikan emosi negatif dan bertahan berada dalam satu permainan. Sebuah penelitian yang dilakukan psikolog di Selandia Baru meneliti bagaimana anak-anak menangani peristiwa negatif selama bermain. Mereka menemukan bahwa anak-anak yang lebih banyak bermain lebih bisa mengatur emosinya untuk terus bermain dalam satu permainan. Regulasi emosi pada anak tidak hanya dibutuhkan untuk kesuksesan akademik, tapi juga memprediksi kesuksesan sosial anak. Di kelas prasekolah, anak-anak yang menunjukkan kontrol emosi lebih baik, lebih disukai dan kompeten secara sosial. Dengan memberikan anak waktu bermain, anak juga bisa berkontribusi meningkatkan kompetensi empati, kesehatan mental yang lebih baik, dan juga memperkuat hubungan dengan teman sebayanya. Kegiatan keempat yang dapat meningkatkan aspek sosial emosional pada anak yaitu dengan memberikan reward pada anak yang berprestasi. Reward akan memberikan dampak positif pada diri anak. Reward akan memotivasi anak untuk menjadi yang lebih baik karena reward hanya diberikan kepada anak didik yang mengikuti aturan pembelajaran ataupun permainan di sekolah, sehingga bertujuan agar anak didik melakukannya secara terus-menerus, meningkatkan semangat dan menjadi contoh bagi teman-teman yang lain di sekolah. Reward merupakan bentuk motivasi bagi anak untuk meningkatkan motivasi belajar. Reward adalah ganjaran yang bersifat dan berfungsi untuk mempertahankan perilaku positif yang diberikan kepada anak sebagai alat untuk memperkuat perilaku yang diharapkan. Kegiatan yang kelima yaitu memberikan kesempatan pada setiap anak untuk dapat tampil di depan umum. Kegiatan ini dapat melatih mental anak, sehingga jika dilakukan terus-menerus maka bukan tidak mungkin jika anak dapat menguasai mentalnya dengan baik. Mental tersebutlah yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang untuk menghadapi masalah, khususnya ketika berhadapan dengan orang lain. Kemampuan berbicara di depan umum juga dapat membuat anak menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Yang keenam yaitu memberikan semangat atau dukungan kepada anak ketika anak mengalami kegagalan. Dorongan atau dukungan sangat berarti bagi anak agar anak menjadi lebih optimis.
Jadi ketika anak mengalami kegagalan, biarkan mereka mengungkapkan kesedihan dan kekecewaannya. Kita sebagai tim pendidik atau orang tua sebaiknya mendengarkan curahan hatinya. Nah, demikian tadi penjelasan tentang perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Terima kasih karena sudah menonton dan semoga video ini dapat mendatangkan manfaat buat kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.